Perkenalkan, nama saya Johannes Felix Karahap, NIM 52553122021. Di sini saya akan menjelaskan alat ukur yang bernama cylinder bore gauge. Cylinder bore gauge adalah alat ukur presisi yang digunakan untuk mengukur diameter bagian dalam silinder, seperti silinder pada blok mesin kendaraan. Hal ini sangat penting dalam dunia otomotif karena digunakan untuk mengetahui kausan, ovalitas, dan keterusan pada silinder mesin. Fungsi dari silinder bore gauge adalah untuk mengukur diameter dalam silinder mesin, mengetahui kausan pada dinding silinder, mengetahui apakah silinder mengalami keovalan, mengetahui keterusan pada silinder. Dengan pengukuran ini, teknisi dapat menentukan apakah silinder masih layak digunakan atau perlu dilakukan perbaikan seperti oversize atau honing. Berikut saya akan menjelaskan nama-nama dari bagian silinder bore gauge. Yang pertama ini adalah dial gauge atau indikator dial yang untuk menampilkan hasil ukuran secara visual dengan menggerakkan jarum. Ini adalah komponen penting untuk pembacaan yang akurat. Yang kedua adalah grip atau tangkai, bagian yang dipegang oleh operator saat menggunakan pengukuran. Lalu ada measure head, bagian yang dimasukkan ke dalam lubang yang akan diukur. Anvil atau probe akan disesuaikan agar pas dengan diameter lubang. Lalu ada batang rod inspection. Batang dengan panjang berbeda ini dapat diganti untuk menyesuaikan rentang ukuran bore gauge agar sesuai dengan diameter lubang yang berbeda. Lalu ada ring pengatur atau spacer. Cincin kecil ini yang digunakan bersama batang ekspansi untuk penyesuaian halus rentang pengukuran. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan dan cara kalibrasinya. Sebelum menggunakannya, kita harus mengkalibrasi dulu menggunakan jangka sorong dan mikrometer. Pertama, kita ukur dulu diameter dalam sebuah blok silinder yang mendapatkan hasil 49,45. Kita naikkan menjadi 57. Lalu kita setting 57 di sebuah mikrometer. Ya. 57. Lalu kita dial seperti ini dan dapat sampai dia nanti jarumnya akan bergerak dan kita putar ini skalanya ini ke angka jarum dengan 0. Ini sudah saya kalibrasi, lalu kita hitung. Ini kita ibaratkan X dan ini kita ibaratkan Y. Kita hitung dulu depan dengan sumbu X. Di sumbu X dia dapat di 73 ya. Ya, dapat 73. Kita tulis bagian atasnya kita buat 73. 0,73. Bagian tengah dia dapat di 49. Dan di bagian akhir paling bawah dia dapat di 50. Setelah kita mengukur sumbu X, kita akan mengukur pada sumbu Y. Bagian atasnya sumbu Y kita dapat hasilnya 71. Bagian tengahnya dapat di 69. Dan paling bawah
Dia dapat di 55. Dari hasil ukurnya ini sudah dipastikan blok silinder ini mengalami yang namanya keovalan dan ketirusan, sebab X dan Y itu mengalami sebuah perbedaan 0,73, 0,71, 0,49, 0,69, dan 0,50, lalu 0,9. Sudah dipastikan blok ini mengalami ketirusan dan keovalan. Dan untuk mengetahui hasil akhirnya adalah hasil ukur 57 kita kurangkan dengan hasil yang kita dapatkan seperti 0,473. 57 kurang 0,43 hasilnya 56,24 mili. Sekian dari saya tentang alat ukur silinder Bourget. Jika ada kesalahan saya, entah bagaimana cara saya mengukur, mohon dimaafkan karena ini juga alatnya sepertinya tidak bagus, karena sebuah alat ukur juga mempengaruhi sebuah ketelitian dalam pengukuran. Sekian dan terima kasih.